before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, jadi IWB akan nyambung informasi kemarin dan mungkin nanti videonya akan IWB gabung, soalnya ini ada beberapa informasi tambahan buat sampean semuanya. Pasti sampean tahu kemarin IWB sudah share video tentang bagaimana perkembangan Luca Marini dan Honda, dan bagaimana pula hubungan yang diduga bahwa Honda memang sedang ingin merajut hubungan dengan Valentino Rossi dan tim. Dan sepertinya memang tren di masa depan akan sangat menarik, mengingat kita tahu histori Valentino Rossi dan juga Honda yang kurang harmonis. Akan tetapi tiba-tiba Kang Mas, sebuah isu yang sudah sangat dekat informasinya Luca akan gabung dengan Honda. Memang isu ini bukanlah tanpa pro kontra ya bahasanya, sebab ternyata informasi yang di-share oleh Marc Marquez, dia mengaku cukup terkejut, cukup kaget dengan informasi bahwa Luca Marini akan gabung bersama Honda, karena dia berpikir di awal bahwa yang akan bergabung dengan Honda bukanlah Luca Marini, akan tetapi potensi terbesarnya adalah Fabio Di Giannantonio. Akan tetapi ternyata tren sekarang ini, market sekarang ini mengatakan bahwa Luca Marini diam-diam sudah tanda tangan dengan Honda. Itu rumornya ya. Dan ini diungkapkan oleh Marquez bahwa dia tidak menyangka. Kemarin WB juga share kesampaian Valentino Rossi, tidak ada pembalap Italia yang gabung dengan Repsol Honda. Maksud IWB itu setelah kepemimpinan Alberto Puig ya. Ini gak lengkap kemarin, jadi IWB share di sini ya. Jadi sampean biar tahu maksud IWB kemarin, jadi biar clear. Nah, jadi Kang Mas, Marc Marquez mengaku cukup terkejut, semenjak Alberto Puig menjabat menjadi kepala divisi, menjadi manajer MotoGP HRC. Dia adalah sosok yang sangat terkenal anti dengan pembalap Italia. Puig dari sejarahnya tidak pernah mau merekrut pembalap Italia. Makanya kalau saya perhatikan selalu rata-rata yang gabung adalah pembalap dari Spanyol. Saya menitip saja Joan Mir, Pol Espargaro, dan ternyata tiba-tiba ketika semuanya yakin, semuanya benar-benar sangat yakin bahwa nantinya akan kembali ke Spanyol pula tetap. Akan tetapi ternyata tren kesini justru merapatnya ke Urbino, Valentino Rossi dan tim. Dan inilah yang membuat Marquez terkejut ya. Marquez memberikan konfirmasi tentang keterkejutannya dengan keputusan ataupun rumor yang berkembang mengenai Luca dan Honda. Nah, berikut kata Marc Marquez yang IWB terjemahkan dari MotoGP. Tentu saja aku tidak lagi mengetahui rahasia strategi sejak aku memutuskan untuk hengkang. Namun jujur sebenarnya aku mengharapkan Di Giannantonio yang gabung bersama Honda. Hanya saja sudah jelas sejak Thailand sepertinya tidak akan ada kesepakatan dengannya. Sekarang sepertinya Luca akan menggantikanku. Ya, aku ikut berbahagia untuknya. Aku selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Hal itu bagus karena kita harus memisahkan hal-hal tertentu. Aku turut berbahagia untuknya. Dia adalah pembalap muda. Setelah ini diumumkan secara resmi, dia akan menghadapi tantangan bagus di depannya. Karena Luca beralih dari tim kompetitif Ducati ke Honda. Dan aku tidak tahu alasan utama mengapa dia melakukan ini. Aku akan mengendarai motor kompetitif di masa depan, sementara Luca memilih memulai sebuah proyek di mana banyak pekerjaan menantinya. Terkadang proyek seperti ini memberikan kesan berbeda jika dilihat dari luar. Jadi kalian harus bertanya sendiri padanya, apa motivasinya gabung Honda. Namun demikian, aku turut berbahagia untuknya. Bagiku motor yang kompetitif adalah yang paling penting. Nah, ini ada pertanyaan juga, apakah Luca nanti akan bersama kepala krunya, yakni Santi Hernandez? Berikut kata Marquez, aku masih sangat menghormati Honda. Ketika mereka mengajukan pertanyaan kepadaku, aku mencoba memberikan pendapatku secara jujur. Aku pun melanjutkan pekerjaanku di track hingga final. Namun, aku belum mengetahui secara pasti strategi Honda untuk tahun 2024 dan masa depan Honda. Honda akan kembali ke puncak dengan atau tanpaku, tetapi mereka butuh waktu untuk itu. Aku sendiri sekarang sudah berumur 30 tahun dan tidak punya waktu untuk itu. Itulah sebabnya aku memutuskan beralih ke motor kompetitif. Yes, itu konfirmasi Marquez, Jadi dari sini bisa kita simpulkan, sepertinya Marquez ini sangat terkejut ya.
kok bisa-bisanya Honda ngambil Luca Marini? Jika memang benar, sekali lagi semuanya kan masih isu Kang Mas, bisa saja Malaysia, tapi harapan semuanya memang Luca Marini betul-betul bersama Honda. Ini menarik sekali pokoknya. Nah, Marquez mengatakan dia cukup kaget, Cak. Dia nggak pernah menyangka bahwa nanti yang akan gabung bersama Honda adalah Luca Marini. Dan di situ juga ditekankan oleh Marquez bahwa pekerjaan Luca bakal banyak banget. Makanya dia heran, apa motivasinya gabung dengan Honda? Dia aja nyerah. Ya, kita tahu bagaimana dengan hubungan antara Marquez dan Rossi itu memang sangat buruk, Cak. Jadi hingga detik ini pun Luca mengatakan bahwa Valentino Rossi masih sangat marah dengan Marquez dan itu sepertinya tidak akan pernah hilang. Luca memberikan penekanan bahwa Rossi masih marah dengan Marc Marquez. Di mana saat ini Marquez sebenarnya nggak harmonis antara murid Valentino Rossi dan dia, Morbidelli, dengan tangannya. Dia kayak manggil-manggil hewan, Cak. Koyo itu loh, koyo manggil ayam, sama tau nggak, kur gitu. Dan ini menurut gue penghinaan, Cak, penghinaan. Tapi ya itulah yang kita lihat. Faktanya adalah memang para pembalap murid Rossi ini nggak suka sama Marquez. Itu pasti, Cak, karena environment-nya, circle-nya kan di sana. Mereka pasti ingat bagaimana 2015 di saat guru mereka pastinya seperti dihalangi untuk menjadi juara dunia ke-10. Itulah membuat Rossi sangat kecewa. Rossi itu sangat marah. Karena bagaimanapun dia hanya sejengkal untuk juara. Dan memang jika kita lihat, jujur IWB pada saat itu lihat langsung dan sama tau kan Clash Pang. Kebetulan IWB menjadi komentator MotoGP di Trans 7 saat itu dan melihat langsung ya di sana bagaimana kita melihat Marquez ini terlalu agresif dari kacamata pribadi ya. Walaupun ya itu sah-sah saja, tapi secara etika toh juga Marquez saat itu sudah nggak ngubres secara poin. Akan tetapi Rossi bertarung dengan Lorenzo dan kelihatan sekali memang Marquez menghalangi Rossi. Kelihatan sekali bahwa Marquez memiliki semacam misi, Cak, terselubung bahwa dia nggak mau Rossi yang juara dunia. Karena kenapa? Ambisinya Marquez ini adalah mengalahkan Rossi. Jadi kalau Valentino Rossi bisa juara dunia ke-10, ini berarti tugas dia untuk mengalahkan Rossi semakin berat. Itu yang ditangkap saat itu, dan saat ini pun nggak berubah sih opini WB bahwa Marquez suka nggak suka dari kacamata pribadi saat itu ya, ada intention atau niat untuk menghalangi Rossi juara dunia ke-10, dan hingga detik ini kemarin Rossi tidak pernah hilang pada Marc Marquez. Itu kata Luca Marini, dan sekarang dia kaget ternyata Luca yang dipilih oleh Honda. Jika memang jadi, sekali lagi, jika memang jadi Kang Mas. Pertanyaannya sekarang, CWB, oke lah kalau Luca Marini memang bergabung sama Honda, jika jadi nih, kira-kira siapa pengganti Luca nih di Mani VR46 atau tahun depan mungkin menjadi Pertamina ya, Pertamina Team ya, Pertamina VR46 Team. Siapa yang menggantikan? Nah, Cak, jadi Cak, dari beberapa rumor yang berkembang, yang menggantikan, ini lucu nih. Jadi tandem Bezzecchi nanti tahun depan jika Luca Marini jadi bersama Honda itu ternyata, tahu nggak sampean? Diduga ada 2 nama yang masuk. 1, Fabio Di Giannantonio. Ya ini lucu lagi nih. Yang kedua adalah Fermin Aldeguer yang Moto2 kemarinnya sempet soundingnya akan ditarik oleh HRC. 2 nama ini muncul sekarang, Cak, antara Fabio Di Giannantonio atau Fermin Aldeguer. Kita nggak tahu siapa nanti dipilih oleh Valentino Rossi atau VR46. Tapi 2 nama itulah yang sekarang muncul. Artinya, ya kalau sudah ada sounding suara 2 nama masuk ke dalam tubuh VR46, seharusnya memang ya Luca betul-betul akan ke Honda. Ini suatu hal isu yang menjadi bahan perbincangan, baik dari kalangan media ataupun para pembalap. Dan pastikan Marquez pun juga bingung, kok bisa Luca Marini gabung ke Honda. Nah, alasan Luca sendiri adalah satu, Cak. Dia ingin dan memang memiliki dream atau mimpi untuk bergabung dengan tim factory. Dan ini adalah Honda, Cak. Walaupun sejelek-jelek apapun bahasanya, ini adalah pabrikan terbesar di dunia untuk roda 2. Dan ini adalah pabrikan yang memiliki budget besar. Pabrikan yang seharusnya memang superior gitu aja. Ini dipastikan juga Alberto Gomez, IWB sudah share kesampaian kemarin. Alberto ngobrol dengan IWB dan Alberto mengatakan bahwa the best engineering dalam point of view-nya dia masih tetaplah pabrikan Jepang. Jadi Honda atau Yamaha atau Suzuki itu masih the best engineering. Dan sekarang masalahnya adalah lack communication. Hanya problem komunikasi antara bawah dan juga banyaknya pintu birokrasi yang seharusnya memang dibuang dari para pabrikan Jepang. Jadi tidak bisa direct, tidak bisa langsung, dan semua permintaan itu slow. Itu yang menjadi problem para pabrikan Jepang saat ini. Tapi nggak masalah, Cak, karena kita tahu bahwa ke depan, sepertinya kita tahu ya, saat ini kan sampean tahu bagaimana Yamaha yang sudah improve, dan kita lihat step by step-nya. Sepertinya nanti ke depan atau masa depan Yamaha seharusnya akan better atau getting better. Karena kita tahu Alex Rins sudah gabung, dan sorry buat Alex Rins anyway, karena Alex Rins ternyata cederanya lumayan parah, Cak. Jadi kemarin setelah operasi, dia gagal operasinya masih menyisakan salah satu sambungan yang tidak sempurna,
sehingga merasakan sakit dia pada saat turun dengan motornya dan sekarang dioperasi lagi. Kita berharap operasinya berhasil, jangan sampai kayak Marquez ya tentunya sampai bertahun-tahun. Kita berharap tahun ini akan menjadi tahun untuk penyembuhan dan tahun depan bisa gabung dengan Yamaha. Ya, itu yang paling update buat sampean, tambahan update buat sampean. Dan sekarang, Cak, pabrikan Eropa nggak rukun, Cak. Ada semacam serangan kepada Ducati yang dilontarkan oleh KTM dan juga Aprilia. Jadi mereka menyerang Dorna. Mereka meminta supaya ada perbedaan dibandingkan dengan mereka, KTM dan Aprilia. Mengingat Ducati memiliki 8 motor, ini tidak fair. Itu kata KTM dan Aprilia. Sampean pasti tahu ya, IWB sudah share ke sampean bahwa para pabrikan Jepang sekarang kan suffering. Dan kita juga tahu bahwa sekarang Dorna ingin nge-push supaya ada yang namanya konsesi khusus untuk para pabrikan Jepang. Tapi ternyata, Cak, sudah dipastikan KTM dan Aprilia menolak keras, menegaskan bahwa jika mereka, pabrikan Jepang, diberikan konsesi, ya mereka harus dapat juga konsesi. Karena kenapa? Dari kacamata racing, Honda dan Yamaha bukanlah tim yang buruk. Itu kacamata mereka. Karena mereka masih mampu sabut podium. Bahkan Alex Rins juga mampu menjadi juara di Texas. Jadi Austin ya. Jadi ini yang memberikan dasar bagi para tim Eropa, khususnya Aprilia dan KTM, mereka menegaskan dan menolak keras konsesi yang akan diberikan. Dan saat ini masih dalam proses negosiasi antara Dorna dan juga para pabrikan Eropa. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa ternyata sekarang justru KTM dan Aprilia sedang mendorong, Cak, adanya konsesi negatif bagi Ducati. Ini yang menarik sekali. Ini ada lagi nih, konsesi negatif itu apa maksudnya? Jadi Kang Mas, konsesi negatif ini adalah salah satu konsesi yang akan membatasi beberapa poin pada Ducati. Karena sekarang bagi para pabrikan Eropa, ini sekarang Eropa nih ngomongnya, yang justru sangat keras ya memberikan protesnya itu adalah KTM dan Aprilia. Mereka memandang dengan 8 motor ini tidak fair. Karena 8 motor ini membuat Ducati, satu, mereka bisa mengambil data sangat banyak dari para pembalapnya ya. Jadi kita tahu saat ini kan ada 8 motor Ducati dan ini menguntungkan bagi Ducati. Padahal dari KTM sendiri mereka request untuk menambah 1 slot pun tidak diberikan oleh Dorna dengan alasan sudah maksimal gridnya. Nah, sekarang dari KTM dan juga Aprilia akhirnya nge-push Dorna untuk meracik konsesi negatif bagi Ducati dengan alasan mereka diuntungkan dengan 8 motornya. Jadi konsesi negatif yang sedang diusulkan oleh Aprilia dan KTM kepada Dorna untuk menekan performa Ducati gara-gara 8 motor adalah yang pertama, Ducati hanya berhak untuk menggunakan 2 wildcard dalam setahun. Nah, ini dia, atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Dan normalnya biasanya adalah 6 wildcard per tahun untuk para tim. Jadi seperti kemarin Sepang, kalau sampai lihat ada wildcardnya, dan ini membuat Ducati memiliki 9 motor di grid. Dan ini nggak fair, kata KTM dan Aprilia. Jadi tahun depan mereka menuntut supaya Ducati hanya diperbolehkan memiliki wildcard 2 maksimal atau justru sama sekali nggak diberikan. Itu yang pertama. Selama dia memiliki 8 motor grid ya, di gridnya 8 motor. Kemudian yang kedua adalah untuk pemakaian ban. Pada saat tes ban, saat ini para tim diperbolehkan hanya maksimal menggunakan 170 ban selama 1 tahun, itu untuk tes ya. Nah, kedepannya mereka berharap atau mereka mengepush, mereka menekan Dorna supaya untuk Ducati hanya diberikan 140 ban saja, tidak boleh lebih. Itu yang kedua, Cak. Jadi saat ini Ducati masih belum merespon proposal yang diberikan oleh KTM Aprilia untuk ban ini, tapi ya kita lihat saja seperti apa. Nah, untuk konsesi Jepang, ini ada beberapa poin yang sedang diajukan oleh Dorna dan minta approval dari para timnya, para tim Eropa, dan saat ini belum di-approve. Dan yang menentang adalah Aprilia yang paling kencang dan juga KTM dan juga Aprilia yang paling kencang dan KTM yang paling getol juga. Yang pertama adalah pengembangan mesin, Cak. Jadi itu pengembangan mesin diharapkan nanti pabrikan Honda dan Yamaha tidak berhenti di awal musim saja. Jadi mereka diberikan keleluasaan pada saat musim berjalan. Jadi mereka bisa mengembangkan mesin nih, Cak, pada saat musim berjalan. Kalau sekarang kan nggak, homologasi, diikat, disegel, udah nggak bisa diapa-apain. Kedepannya diusulkan supaya bisa dikembangkan lagi atau diutak-atik. Nah, yang kedua adalah untuk tes, Honda dan Yamaha akan mendapatkan 2 mesin lebih banyak per pembalap dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tes motor. Tes motor biasanya adalah 3 kali dalam setahun, maka untuk Honda dan Yamaha diberikan 1 kali bonus, yakni 4 kali dalam setahun. Kemudian mengenai pengembangan aerodinamika, untuk Honda dan Yamaha diperbolehkan 2 kali dalam 1 tahun untuk pembaharuan aero. Sementara kalau lain-lainnya kan hanya sekali saja. Jadi Honda dan Yamaha diberikan keleluasaan untuk mengganti aeronya itu 2 kali dalam 1 tahun.
Dan yang terakhir adalah kemungkinan hari tes tambahan untuk pembalap reguler. Misalnya, Cak, ada tes MotoGP yang biasanya diikuti hanya tes rider, maka nanti kemungkinan bisa saja terbuka pembalap inti akan ikut dalam tes tersebut. Di shakedown misalnya, itu beberapa poin yang saat ini sedang ditawarkan oleh Dorna dan sedang minta approval dari para pabrikan Eropa. Nah, kita tunggu saja seperti apa, Cak, beberapa poin MotoGP yang paling hot buat sampean semuanya, supaya sampean tahu nggak ketinggalan kereta. Semuanya dari sumber yang insya Allah terpercaya, Cak, sehingga apapun itu memang kita patut tunggu. Akan tetapi semuanya berdasarkan isu ya mengenai Luca Marini, contohnya dan sebagainya. Tapi IWB cukup yakin sepertinya memang Luca Marini akan bergabung dengan HRC. Jadi sampean komen saja kira-kira seperti apa prospek di masa depan dan bagaimana komentar sampean ketika Honda Valentino Rossi dalam tanda kutip ya and the gang ini akan kembali harmonis setelah mereka tidak memiliki hubungan selama bertahun-tahun lamanya. Itu aja update kebenaran, Cak. Semoga mencerahkan sampean semuanya, dan kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.